Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini. Di hari yang cerah ini, saya mengumpulkan kalian semua untuk belajar apa itu HAM dan bagaimana kerja HAM di dalam kehidupan kita. Mengapa saya mengambil tema ini? Saya mengambil tema ini karena banyak di luar sana orang-orang yang belum paham apa sih HAM itu, sehingga mereka menyepelekan HAM yang ada di dunia ini. Nah, saya harap dengan pidato saya yang singkat ini dan materi yang akan saya sampaikan agar teman-teman semua dapat memahami. Baik saja, mari kita masuk ke materi. Apa itu HAM? Menurut saya, HAM itu adalah sebuah konsep hukum dan norma yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena dia adalah seorang manusia. Jadi HAM ini merupakan hak asasi manusia, di mana setiap manusia memiliki hak untuk banyak. Nah, jadi hak asasi manusia ini ditujukan untuk melindungi manusia. Jadi kayak kita punya hak, misalkan kita punya hak untuk hidup, ya manusia hidup. Apabila ada orang yang membunuh atau mungkin dia kecelakaan, itu berarti haknya terganggu gitu. Jadi hak asasi manusia ini berguna untuk melindungi kita manusia. Jadi kita memiliki hak-hak, misalkan kayak gaji, itu merupakan hak kita juga, kita mendapatkan gaji. Sama kayak ketika di dunia kerja ada hak dan kewajiban, ya kita melakukan tugas, kita mendapatkan hak. Dan apabila kita tidak mendapatkan hak kita, justru itulah pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Nah, mengapa ada HAM? Karena HAM melindungi kita. Sudah saya jelaskan tadi. Melanjut ke ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri HAM itu ada 4, bersifat hakikat. Hakikat itu semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi sejak manusia ini baru lahir, pertama kali lahir, itu HAM sudah ada di dirinya dan melekat gitu. Bersifat universal. Jadi semua orang itu memiliki HAM, punya hak gitu. Semua orang tuh punya hak dan juga bersifat tidak dapat dicabut. Jadi nggak bisa dicabut selama orang ini hidup gitu. Jadi HAM ini akan berlaku terus. Nah, peran HAM bagi kehidupan manusia itu ada beberapa, yaitu HAM mengatur pemenuhan kebutuhan, nah, terus juga melindungi sebagai perlindungan, dan terus juga pendidikan, makan, dan juga tempat tinggal, itu punya hak kita gitu. Nah, saya lanjut ke macam-macam hak. Jadi manusia itu memiliki beberapa hak, yaitu hak-hak pribadi mulai dari agama, organisasi, dan pendapat. Nah, terus juga kita sebagai manusia memiliki hak-hak asasi politik, yaitu seperti negara dan partai gitu, pemilu. Nah, terus kita juga memiliki hak-hak ekonomi seperti kekayaan dan pekerjaan, hak-hak asasi hukum, pelakuan seperti ya kita punya hukum gitu kan, hak hukum HAM, hukum hak asasi manusia. Terus juga hak sosial budaya mulai dari pendidikan, terus juga kesehatan gitu kan. Habis itu HAM juga banyak, mulai dari lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Nah, hanya HAM ini sebenarnya juga ada juga di Pancasila, tercantum juga dalam Pancasila. Misalkan di keluarga itu sila ketiga, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi persatuan Indonesia, jadi kepentingan bersama, kita bersatu gitu kan. Terus juga di lingkungan sekolah juga ada di sila pertama, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, terus juga di lingkungan masyarakat ada dari sila kelima, menghargai hak-hak orang lain karena keadilan sosial. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jadi teman-teman ini kayak kalian tuh harus apa ya? Justru kalian tuh harus melindungi hak-hak kalian karena apa namanya? Karena itu berharga gitu bagi hidup kalian. Sekarang itu banyak sekali halangan-halangan, banyak sekali cobaan-cobaan untuk melawan HAM. Mulai dari internal dan eksternal. Internal misalkan sikap egois, yaitu dari diri kita sendiri, kita egois gitu. Pada saat musyawarah kita mencabut hak orang lain untuk berpendapat gitu. Jadi kayak mereka nggak bisa berpendapat dan kita yang hanya kita gitu yang harus didengarkan. Nah, terus sikap-sikap tidak toleran, misalkan melarang orang lain untuk beribadah, itu hak mereka untuk beribadah, kita larang, kita cabut gitu.
terus juga dari faktor eksternal mulai dari korupsi. Eh, Korupsi, iya, mengapa korupsi merupakan suatu pelanggaran HAM? Karena hak kita sebagai warga negara, kita yang memberikan uang tapi mereka mengambil, jadi kayak mereka mengambil hak-hak kita gitu loh sebagai rakyat. Dan terus juga ketidaktegasan aparat hukum, misal membiarkan para pelanggar lalu lintas dengan menetapkan denda tanpa membuat pelaku jerak. Jadi kayak haknya kayak gini, orang yang udah eh, baris rapih di depan lampu merah, nah terus tiba-tiba melihat orang lain menerobos lampu merah dan polisi kurang tegas gitu dalam mengatasi hal tersebut, jadi merasa kayak ih, hak kita tuh gimana ya gitu loh. Nah terus juga penyalahgunaan teknologi, jadi kayak banyak berita hoax menggunakan software untuk menyabotase data pribadi orang lain, itu merupakan pengambilan hak karena itu data pribadi ya. Nah, saran aku buat teman-teman semua, kalian terus deh memahami terus tentang HAM, jangan sampai kalian masa bodoh. Karena apa? HAM itu penting. HAM itu bagikan, ya itu faktor hidup kalian gitu. Jadi kayak ketika kalian mengalami kesulitan, misalkan kalian dimaling atau kalian dibully, itu kalian bisa melapor karena itu merupakan hak kalian, hak bebas untuk hidup. Terus juga hak bebas untuk is your life gitu, bebas gitu. Oleh karena itu saya harap teman-teman sekalian dapat memahami gitu materi yang telah saya sampaikan, dan juga saya harap semuanya berjalan dengan lancar, terus juga hak-hak kita dilindungi oleh Yang Maha Kuasa agar selalu terjaga, guys. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.